Kegelapan seringkali dianggap menakutkan dan mengintimidasi, namun sebenarnya ia adalah ruang yang syarat potensi. Dalam momen-momen tergelap, seperti malam tanpa bintang, kegelapan justru memberi kita kesempatan untuk menyalakan cahaya dalam diri kita sendiri. Seperti benih yang terkubur dalam tanah gelap, kita juga memerlukan ruang untuk merenung dan bertumbuh, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Kegelapan adalah fondasi di mana transformasi sejati dimulai. Saat segala sesuatu di luar terlihat kacau, di sanalah jiwa kita bekerja dalam diam, mengurai simpul-simpul emosi, trauma, dan keyakinan yang menghambat perjalanan kita. Layaknya tanah yang menyuburkan benih, kegelapan menyediakan ruang aman bagi diri kita untuk berkembang tanpa gangguan, meskipun proses itu seringkali tidak terlihat dari luar. Ketika dunia luar menjadi sunyi, kita dipaksa untuk menghadapi dunia dalam. Inilah saat di mana kita melucuti distraksi eksternal, keinginan untuk terus bergerak, kesibukan yang sering kita gunakan untuk menghindari diri sendiri, dan suara-suara yang mengalihkan perhatian kita dari apa yang benar-benar penting. Dalam keheningan itu, kita bertemu dengan sisi diri yang sering kita hindari, rasa takut, rasa bersalah, dan pertanyaan yang tak terjawab. Namun, justru dari konfrontasi dengan kegelapan inilah kita menemukan kejelasan. Sama seperti badai yang membersihkan udara dan menyegarkan alam, kegelapan membersihkan apa yang tidak lagi melayani kita. Kita belajar untuk melepaskan hubungan, kebiasaan, atau keyakinan yang tidak selaras dengan diri kita yang sejati. Proses ini mungkin menyakitkan, tetapi seperti luka yang dibersihkan, hasil akhirnya adalah penyembuhan yang mendalam. Kegelapan juga mengajarkan kita tentang kekuatan penyerahan. Alih-alih melawan kegelapan, kita diajak untuk memeluknya, menerima apa yang sedang terjadi tanpa perlawanan. Dalam penerimaan itu, kita menemukan kebebasan. Kita menyadari bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita mampu melihat kegelapan sebagai bagian integral dari perjalanan hidup, kita mulai memahami perannya sebagai guru yang tak ternilai. Ia mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, menemukan kekuatan yang tersembunyi, dan menyalakan cahaya kita sendiri. Kegelapan bukanlah musuh, ia adalah sekutu yang membantu kita memahami siapa kita sebenarnya. Dan ketika cahaya fajar mulai muncul, kita menyadari bahwa kita telah berubah. Kegelapan tidak hanya membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati, tetapi juga menyiapkan kita untuk menghadapi dunia dengan keberanian, kejelasan, dan kebijaksanaan baru. Apa yang dulu tampak seperti akhir yang mengerikan kini, kita lihat sebagai awal yang indah. Inilah esensi dari transformasi, keluar dari kegelapan dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Rasa sakit adalah salah satu pengalaman manusia yang paling menggetarkan hati, sekaligus yang paling mengajarkan. Ia tidak memerlukan undangan untuk hadir. Ia datang dengan caranya sendiri, seringkali tiba tanpa peringatan. Namun di balik setiap perih yang kita rasakan, tersembunyi pelajaran mendalam yang dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Ketika hidup berjalan lancar, kita cenderung terbawa arus kenyamanan. Segalanya terasa stabil. Tetapi di dalam stabilitas itu, seringkali tersembunyi stagnasi. Rasa sakit, di sisi lain, adalah kejutan yang menggelegar, memaksa kita berhenti dan bertanya, apa yang salah? Atau lebih mendalam lagi, apa yang perlu berubah dalam diri saya? Seperti bel alarm di pagi hari, rasa sakit membangunkan kita dari tidur panjang kita dalam rutinitas yang tidak lagi bermakna. Rasa sakit adalah titik fokus. Ia mengambil alih perhatian kita, menarik kita ke pusat momen itu dengan intensitas yang tidak dapat diabaikan. Dan di dalam intensitas itu, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Apa yang saya pegang erat-erat yang seharusnya saya lepaskan? Apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup ini? Rasa sakit membuka pintu ke dalam diri, tempat kita menemukan jawaban yang selama ini kita abaikan. Namun, rasa sakit bukan hanya tentang pertanyaan, ia juga tentang tindakan. Ia adalah katalis yang memaksa kita keluar dari zona nyaman menuju perubahan. Ketika kita tidak lagi bisa bertahan di tempat yang sama, kita terpaksa bergerak, dan dalam gerakan itu,
kita menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Setiap langkah keluar dari rasa sakit adalah langkah menuju pertumbuhan, dan setiap langkah menuju pertumbuhan membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Yang membuat rasa sakit begitu kuat sebagai guru adalah caranya menciptakan kejujuran brutal. Ia memotong ilusi, membawa kita langsung ke inti perasaan kita yang terdalam. Dalam kejujuran itu, kita tidak lagi bisa menyembunyikan diri dari kebenaran. Kita mulai melihat apa yang benar-benar penting, siapa yang benar-benar ada untuk kita, dan apa yang benar-benar layak diperjuangkan. Meskipun sulit, rasa sakit juga membawa hadiah. Ia mengajari kita empati, karena hanya mereka yang pernah terluka yang benar-benar memahami luka orang lain. Ia mengajarkan ketahanan, karena bertahan dari rasa sakit membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang paling penting, ia mengajarkan kita rasa syukur, karena setelah melewati malam yang gelap, kita akan melihat keindahan cahaya pagi dengan cara yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Rasa sakit bukanlah musuh, melainkan mentor yang keras namun penuh kasih. Ia ada bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangun kita menjadi versi diri yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih sadar. Setiap air mata, setiap luka, setiap rasa hancur adalah batu loncatan menuju pencerahan. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita menyadari bahwa rasa sakit adalah hadiah terindah yang pernah diberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada perjalanan besar yang dimulai tanpa kehancuran. Layaknya gunung berapi yang meletus untuk menciptakan tanah subur, kehidupan seringkali harus dihancurkan agar sesuatu yang baru bisa lahir. Kehancuran adalah bahasa semesta untuk memberitahu kita bahwa apa yang selama ini kita pertahankan tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Dan di titik terendah itu, kita menemukan kekuatan untuk bangkit. Ketika semuanya runtuh, kita merasa seperti kehilangan kendali. Dunia yang kita kenal tiba-tiba menjadi asing. Namun, di tengah kekacauan itu, kita diberi ruang yang belum pernah ada sebelumnya. Ruang kosong untuk membangun kembali. Ruang untuk menciptakan ulang diri kita dengan cara yang lebih sejati. Seperti membongkar rumah tua yang retak, kehancuran adalah langkah pertama untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Namun, seringkali kita terjebak dalam resistensi. Kita melawan perubahan, mencengkeram erat apa yang tidak ingin kita lepaskan, bahkan ketika itu menyakitkan. Tapi semakin kita melawan, semakin sulit prosesnya. Kehidupan, dengan caranya yang misterius, mengajarkan bahwa kepercayaan adalah kunci. Percaya bahwa ada rencana besar di balik setiap kehancuran, percaya bahwa kehancuran ini adalah bagian dari proses menuju kebangkitan yang lebih besar. Seperti kegelapan sebelum fajar, titik terendah adalah tempat di mana segala sesuatu terasa mustahil. Tetapi justru di saat itulah cahaya mulai menembus. Kehancuran bukanlah akhir. Ia adalah momen transisi, momen di mana jiwa kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Dari abu kehidupan lama, kita menemukan harapan baru, tujuan baru, dan kekuatan baru. Titik terendah juga mengajarkan kita tentang keberanian. Tidak ada yang lebih sulit daripada menghadapi kekosongan ketika semua yang kita andalkan tidak lagi ada. Namun, di dalam kehampaan itu, kita belajar bahwa kita cukup. Kita belajar bahwa kita memiliki segala yang kita butuhkan di dalam diri kita. Dan saat kita menerima kehancuran, kita membuka diri pada kemungkinan tak terbatas yang sebelumnya tertutup oleh ketakutan dan keraguan. Ketika kita berada di tengah badai, sulit untuk melihat bahwa badai itu sedang membersihkan jalan. Namun, saat kita melihat ke belakang, kita menyadari bahwa titik terendah adalah bagian yang paling penting dari perjalanan kita. Itu adalah tempat di mana kita dipaksa untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani, di mana kita belajar untuk percaya pada proses, dan di mana kita menyadari bahwa kita lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Kehancuran mendahului terobosan, karena itu adalah langkah yang diperlukan untuk pertumbuhan. Tidak ada kebangkitan tanpa kejatuhan. Tidak ada awal baru tanpa akhir lama. Dan tidak ada kekuatan sejati tanpa menghadapi titik terendah kita. Jadi jika Anda merasa semuanya runtuh,
Ingatlah bahwa itu adalah tanda bahwa sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan. Dari reruntuhan, Anda akan bangkit, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sejati dari sebelumnya. Seringkali, kita diajarkan bahwa menyerah adalah tanda kelemahan, bahwa untuk berhasil, kita harus terus berjuang, terus mendorong, dan tidak pernah mundur. Namun, ada kebijaksanaan mendalam yang tersembunyi dalam seni menyerah. Menyerah bukan berarti kalah. Itu adalah tindakan melepaskan kendali, mempercayai arus kehidupan, dan membuka diri untuk sesuatu yang lebih besar dari rencana kita sendiri. Bayangkan sungai yang mengalir deras. Jika Anda melawan arusnya, Anda akan lelah, terbentur batu, dan mungkin terhanyut tanpa arah. Tetapi jika Anda membiarkan diri Anda mengikuti arus, Anda akan menemukan bahwa sungai itu sebenarnya membawa Anda ke tempat yang seharusnya Anda tuju. Menyerah adalah seperti itu, menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengarahkan kita, meskipun jalannya seringkali tidak terlihat. Ketika kita mencoba mengendalikan segalanya, kita menciptakan ketegangan dalam diri. Kita memaksa kehidupan untuk mengikuti rencana kita, meskipun rencana itu mungkin tidak sejalan dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Menyerah adalah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik, dan mempercayai bahwa semesta memiliki cara untuk membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, menyerah tidak berarti pasif. Itu adalah tindakan yang sangat aktif. Tindakan melepaskan perlawanan internal dan menerima apa yang terjadi di saat ini. Dalam penyerahan, ada kejelasan. Kita berhenti berjuang melawan kenyataan dan mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi di balik keinginan kita untuk mengubah sesuatu. Dengan menyerah, kita menciptakan ruang untuk kedamaian dan penyembuhan. Bayangkan mencoba memegang air dengan erat di tangan Anda. Semakin Anda mencengkeram, semakin banyak yang bocor keluar. Tetapi jika Anda membuka tangan Anda, air itu tetap ada, mengalir dengan lembut. Menyerah adalah membuka tangan kita terhadap kehidupan, memungkinkan aliran alami terjadi tanpa menghalanginya. Kepercayaan adalah inti dari penyerahan. Itu adalah keyakinan bahwa bahkan di tengah ketidakpastian, kita akan baik-baik saja. Kita mungkin tidak selalu memahami mengapa sesuatu terjadi, tetapi kita percaya bahwa ada tujuan di balik setiap kejadian. Dan dengan kepercayaan itu, kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari kekhawatiran, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk benar-benar hidup di saat ini. Menyerah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam mencapai tujuan tertentu, tetapi dalam perjalanan itu sendiri. Ketika kita berhenti memaksakan hidup untuk berjalan sesuai kehendak kita, kita membuka diri pada keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan. Kita mulai melihat bahwa bahkan tantangan terbesar membawa hadiah tersembunyi. Jadi, jika Anda merasa terbebani oleh kehidupan, cobalah menyerah. Lepaskan kendali, percayai arus, dan biarkan kehidupan membawa Anda ke tempat yang Anda butuhkan. Dalam menyerah, Anda tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, Anda menemukan kebebasan sejati, dan dengan itu, kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kedamaian. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, di mana notifikasi bersaing untuk mendapatkan perhatian dan jadwal yang padat menyita waktu, kesendirian seringkali dipandang sebagai musuh. Namun, isolasi, bila dipahami dan diterima, adalah anugerah yang tidak ternilai. Ini bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk menjelajahi kedalaman diri, mendengar suara hati yang sering tenggelam dalam keramaian, dan terhubung dengan inti keberadaan kita. Ketika kita memilih untuk melangkah ke ruang sunyi, kita sebenarnya sedang menciptakan tempat sakral untuk refleksi. Dalam kesendirian, kita tidak perlu mengenakan topeng atau memenuhi ekspektasi siapapun. Kita diizinkan untuk menjadi diri kita sendiri, rentan, apa adanya, tanpa penghakiman. Ruang ini memberi kita keberanian untuk menghadapi pertanyaan yang sering kita hindari. Siapa saya? Apa yang benar-benar saya inginkan? Apa tujuan saya di dunia ini? Kesendirian adalah cermin. Di dalamnya,
Kita tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi juga bayangan yang tersembunyi, ketakutan, keinginan, luka, dan harapan kita. Proses ini bisa terasa menantang, bahkan menakutkan, tetapi disitulah letak keajaibannya. Dalam menghadapi bayangan, kita menemukan kekuatan. Dalam menerima diri, kita menemukan kedamaian. Namun, isolasi bukan tentang memutuskan hubungan dari dunia sepenuhnya. Ini adalah tentang menciptakan keseimbangan antara interaksi eksternal dan koneksi internal. Seperti seorang pelukis yang mundur dari kanvas untuk mendapatkan perspektif baru, kita membutuhkan momen-momen untuk menjauh dari dunia agar bisa melihat kehidupan dengan lebih jelas. Dalam kesendirian, intuisi menjadi lebih jelas. Ketika kebisingan luar mereda, suara hati mulai berbicara. Jawaban yang sebelumnya tampak jauh, tiba-tiba menjadi nyata. Kita mulai memahami bahwa banyak solusi atas masalah kita sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Namun, penting untuk diingat bahwa isolasi tidak berarti kesepian. Kesendirian yang disengaja adalah ruang untuk pemulihan dan eksplorasi, bukan penarikan diri yang dipenuhi rasa hampa. Jika kesendirian terasa seperti beban, mungkin itu adalah tanda bahwa kita perlu belajar untuk merasa nyaman dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Di sisi lain, meskipun kesendirian itu penting, kita tidak harus menghadapi segalanya sendirian. Hubungan dengan orang-orang yang mendukung, mendengarkan, dan memahami adalah bagian dari proses penyembuhan. Mereka adalah jembatan yang membantu kita kembali ke dunia dengan perspektif baru setelah perjalanan reflektif kita. Kesendirian memberi kita hadiah yang tak ternilai, kejernihan. Dalam ruang sunyi itu, kita mengenali prioritas kita, menyusun ulang nilai-nilai kita, dan menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Seperti malam yang tenang sebelum fajar, isolasi adalah momen di mana kita mempersiapkan diri untuk cahaya baru. Jadi jangan takut pada isolasi, terimalah sebagai ruang suci untuk mengenal diri Anda lebih dalam. Dalam kesendirian, Anda akan menemukan kedamaian, tujuan, dan hubungan yang lebih autentik dengan diri Anda sendiri dan dunia di sekitar Anda. Dari ruang itu, Anda akan muncul dengan kekuatan baru, siap menghadapi kehidupan dengan keberanian dan ketenangan. Terobosan adalah momen yang sering muncul tanpa peringatan, seperti matahari yang tiba-tiba menerobos awan setelah hujan deras. Dalam perjalanan hidup, tanda-tanda terobosan mungkin terasa halus, tetapi ketika kita belajar mengenali mereka, kita mulai memahami bahwa tantangan adalah bagian dari jalan menuju kebebasan dan transformasi. Tanda pertama dari terobosan seringkali adalah perubahan perspektif. Apa yang sebelumnya tampak seperti tembok tak tertembus sekarang terlihat seperti pintu. Anda mulai melihat masalah bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Pikiran Anda, yang mungkin dulu terjebak dalam pola pikir sempit, mulai terbuka terhadap kemungkinan baru. Anda merasa seperti telah menemukan kunci untuk membuka potensi diri yang tersembunyi. Kejernihan adalah tanda lain dari terobosan. Di tengah kekacauan, ada momen ketika segala sesuatu tampak masuk akal. Anda mungkin mendapatkan wawasan mendalam tentang hubungan, karier, atau tujuan hidup Anda. Ini adalah perasaan seperti menemukan peta setelah lama tersesat. Wawasan ini seringkali muncul bukan melalui pencarian aktif, tetapi melalui penerimaan dan ketenangan. Pelepasan emosional juga merupakan tanda yang kuat. Tangisan yang tak tertahan, kata-kata yang akhirnya terucap, atau tulisan yang mengalir deras dari hati adalah cara alamiah tubuh dan jiwa melepaskan beban lama. Proses ini mungkin terasa berat, tetapi pada akhirnya, ada rasa lega yang tak terlukiskan. Seperti mendaki gunung yang curam, pelepasan emosional membawa Anda ke puncak di mana udara terasa lebih segar dan pandangan lebih luas. Kemudian, ada sinkronisitas, momen ketika kebetulan yang tampaknya acak mulai terasa bermakna. Anda mungkin bertemu seseorang yang membawa pesan yang Anda butuhkan, membaca sesuatu yang seolah ditujukan langsung kepada Anda, atau melihat pola berulang yang membimbing Anda ke arah tertentu. Sinkronisitas adalah cara semesta berbicara kepada Anda, mengingatkan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Yang paling mendalam adalah ketenangan batin yang mulai Anda rasakan. Meskipun dunia di sekitar Anda mungkin tetap kacau,
di dalam diri Anda ada keheningan yang menenangkan. Anda merasa tidak perlu lagi berjuang melawan arus kehidupan, karena Anda telah belajar mempercayainya. Ketenangan ini bukan tanda bahwa semua masalah telah teratasi, melainkan bahwa Anda telah menemukan keberanian untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Namun, mengenali tanda-tanda ini membutuhkan kesadaran. Kita harus melambat, berhenti sejenak, dan mendengarkan diri kita sendiri. Terobosan tidak selalu datang dengan gemuruh atau keajaiban besar. Kadang-kadang, mereka adalah bisikan lembut di tengah keheningan, sebuah pelukan hangat dari jiwa kita yang memberitahu bahwa kita telah melangkah maju. Jadi, ketika Anda merasakan salah satu dari tanda-tanda ini, perubahan perspektif, kejernihan, pelepasan emosional, sinkronisitas, atau ketenangan batin, terimalah mereka dengan hati terbuka. Mereka adalah bukti bahwa badai yang Anda hadapi tidak sia-sia. Anda sedang bergerak menuju versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh cinta. Terobosan Anda sudah dekat. Percayalah pada proses dan teruslah melangkah. Rasa sakit seringkali datang sebagai tamu tak diundang dalam hidup kita, menyusup di saat-saat yang paling rapuh. Namun di balik setiap luka, ada pelajaran yang tersembunyi, sebuah undangan untuk memahami diri kita lebih dalam dan menggali kekuatan yang belum pernah kita sadari. Pelajaran pertama yang diajarkan rasa sakit adalah ketahanan. Ketika hidup membawa kita ke titik terendah, kita seringkali merasa tidak ada jalan keluar. Namun, seperti akar pohon yang tumbuh lebih kuat di tanah yang keras, kita juga menemukan kekuatan luar biasa di dalam diri kita saat menghadapi kesulitan. Setiap kali kita bangkit dari rasa sakit, kita menyadari bahwa kita lebih tangguh daripada yang pernah kita bayangkan. Ketahanan ini bukan hanya kemampuan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang di tengah badai. Rasa sakit juga mengajarkan welas asih. Setelah kita melalui penderitaan, kita menjadi lebih peka terhadap perjuangan orang lain. Hati kita melunak, dan kita mulai melihat dunia dengan mata yang penuh empati. Rasa sakit membuat kita sadar bahwa setiap orang membawa luka mereka sendiri yang sering tersembunyi di balik senyuman. Welas asih ini tidak hanya memperkaya hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri. Ada juga pelajaran tentang rasa syukur. Setelah melewati masa-masa sulit, kita mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup, senyuman seorang teman, matahari yang terbit, atau momen damai di tengah kesibukan. Rasa sakit mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari kehadiran penuh dalam momen-momen sederhana. Kita belajar untuk menghargai berkah yang mungkin dulu kita anggap remeh. Yang tak kalah penting adalah pelajaran tentang iman. Ketika dunia kita runtuh, rasa sakit seringkali memaksa kita untuk bersandar pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini mungkin berupa keyakinan pada Tuhan, alam semesta, atau sekadar kepercayaan bahwa ada makna di balik penderitaan kita. Iman ini menjadi jangkar, membantu kita tetap teguh bahkan ketika semuanya tampak tidak pasti. Namun, untuk menemukan pelajaran ini, kita harus berani menghadapi rasa sakit, bukan menghindarinya. Kita harus membiarkan diri kita merasa rapuh, menangis, dan bahkan jatuh, karena hanya dengan begitu kita bisa tumbuh. Rasa sakit bukanlah musuh, ia adalah guru. Ia menunjukkan kepada kita bagian dari diri kita yang perlu disembuhkan, dilepaskan, atau diperkuat. Ketika kita melihat rasa sakit sebagai alat pembelajaran, kita mulai memahami bahwa penderitaan tidak pernah sia-sia. Setiap luka adalah pengingat bahwa kita hidup, berkembang, dan bergerak menuju versi diri yang lebih baik. Pelajaran dari rasa sakit adalah hadiah, meski dibungkus dalam kesulitan. Dan ketika kita menerima hadiah ini, kita menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju dengan keberanian dan hati yang terbuka. Dalam kegelapan hidup, seringkali kita merasa tersesat, seolah-olah cahaya telah padam dan jalan ke depan tertutup. Namun, di balik keheningan kegelapan, ada cahaya kecil yang selalu menyala di dalam diri kita. Cahaya ini adalah panduan batin, pengingat bahwa di tengah kekacauan, ada sesuatu yang tak bisa direnggut, jiwa kita yang sejati.
Cahaya di dalam diri kita bukanlah sesuatu yang mencolok. Ia lembut, redup, namun terus bersinar. Ia adalah koneksi dengan diri yang lebih tinggi, dengan sesuatu yang ilahi. Ketika kita memandang ke dalam, melampaui keraguan, rasa takut, dan kebisingan pikiran, kita menemukan cahaya ini. Ia hadir untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah segala tantangan menjadi kesempatan. Cahaya ini memungkinkan kita melihat setiap perjuangan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita berada di tengah badai, sulit untuk memahami alasan di balik kesulitan yang kita hadapi. Namun, cahaya itu membimbing kita untuk melihat tantangan sebagai alat pembentuk. Setiap luka, setiap kesedihan, dan setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih autentik. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup, seringkali kita menyadari bahwa kesulitan yang pernah kita alami memiliki hikmah tersembunyi. Momen-momen itu, meski penuh rasa sakit, telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berempati. Kita belajar bahwa apa yang dulu tampak seperti akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Kesulitan adalah alat yang menghaluskan jiwa kita, menghapus ego, dan membuka jalan untuk transformasi sejati. Kegelapan tidak pernah menjadi tujuan akhir. Ia adalah babak dalam perjalanan kita, bukan keseluruhan cerita. Setiap malam yang gelap diikuti oleh fajar, setiap musim dingin membawa musim semi. Momen tergelap dalam hidup kita seringkali menjadi pintu masuk menuju cahaya yang lebih besar. Ketika kita menerima kegelapan sebagai bagian dari perjalanan, kita membuka diri untuk babak baru yang penuh kemungkinan. Transformasi membutuhkan keberanian untuk percaya pada proses. Kita mungkin tidak selalu memahami mengapa kita harus melewati kesulitan tertentu, tetapi cahaya dalam diri kita mengingatkan bahwa setiap langkah, setiap hambatan, membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang lebih besar. Proses ini mungkin lambat, bahkan menyakitkan, tetapi ia mengukir jalan menuju keaslian dan kebahagiaan sejati. Cahaya di dalam diri kita adalah kekuatan yang tidak pernah padam, bahkan dalam kegelapan terdalam. Ia adalah saksi dari potensi kita untuk tumbuh, mencintai, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan mengenali dan mengikuti cahaya ini, kita tidak hanya menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan, tetapi juga menemukan diri kita yang sebenarnya, penuh dengan keberanian, cinta, dan kedamaian. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.